Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Dasep Kurnia. Saya adalah salah satu pemenang undian berhadiah paket umroh dari Kopi Luwak tahap 4 kemarin ya. Nah, di sini saya ingin men-share, membagikan cerita saya. Begitu pengalaman pertama saya ikutan, saya langsung dapat hadiah utamanya paket umroh gitu kan. Sebenarnya nggak nyangka juga gitu, sebetulnya nggak nyangka lah, walaupun saya itu sebetulnya ekspektasi saya itu harapan saya tadinya saya itu ya minimal dapat cincin emasnya lah gitu kan, kalau enggak kalung emas, kalau enggak gelang emas gitu kan, tapi alhamdulillah saya dapat hadiah utamanya. Nah, Kopi Luwak ini sekarang sedang mengadakan undian berhadiah dengan hadiahnya yaitu 20 paket umroh ya. Kemudian selain 20 paket umroh ada 30 kalung emas ya. Ada 30 kalung emas. Setelah kalung emas itu ada 50 gelang emas, guys. Masih ada gelang emas 50, kemudian terakhir itu 100 cincin emas. Nah, jadi hadiahnya itu paket umroh 30 kalung emas, 50 gelang emas, dan 100 cincin emas. Nah, kemarin itu diundi tahap 1 ya. Kemarin itu diundi tahap 1 tanggal 25 Februari 2021, karena kemarin itu undian berhadiah tahap 4 dari Kopi Luwak ya. Nah, kemarin itu baru pengundian tahap 1. Nanti ada lagi pengundian tahap kedua yaitu tanggal 25 Juni 2021. Jadi buat kalian yang belum sempat ikutan, bisa kalian ikutan mulai dari sekarang. Kalian siapkan bungkus kosong Kopi Luwak, KTP, dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Kalian bisa kumpulkan dari sekarang sebanyak mungkin bungkus kosong Kopi Luwak ya, karena masih ada waktu buat kalian buat ikutan pengundian di tahap kedua, karena pengundiannya itu tanggal 25 Juni 2021. Nah, mulai dari sekarang kalian harus mulai sering minum Kopi Luwak. Terserah mau yang Kopi Luwak yang hitam, white, ataupun yang white kopi ya. Ya intinya kalian kumpulkan bekas kosong minum Kopi Luwak kalian ya. Karena itu bisa jadi tiket kalian untuk pergi umroh kalau kalian dapat hadiah utamanya. Kalaupun nggak dapat hadiah utamanya, ya minimal kita dapat hadiah hiburannya lah, kalung emas ataupun gelang emas ataupun cincin emas ya. Buat kalian yang bingung bagaimana caranya mengumpulkan, bagaimana caranya mengirimkan, terus bagaimana caranya bisa dapat gitu kan, kalian bisa simak video ini sampai habis ya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana caranya kalian bisa dapat. Saya akan jelaskan bagaimana caranya kepada kalian biar kalian bisa dapat hadiah dari Kopi Luwak ini. Yang jelas, yang pertama kalian harus minum Kopi Luwak setiap hari ya. Bisa itu yang varian kopi hitam ataupun yang luwak white kopinya. Kalau saya sendiri jujur saya minum Kopi Luwak 2 kali sehari ya. Pertama pagi, kedua itu sore. Kalau pagi saya ditemenin sama Kopi Luwak sama gorengan. Nah, ya kalau sore itu saya biasanya kalau habis asar ya, sekitar jam 3 lah saya ngopi lagi gitu kan. Jadi dalam sehari itu saya kumpulkan 2 bungkus kosong Kopi Luwak. Kalau saya sih jujur saya senengannya yang white coffee ya, walaupun banyak variasi yang lainnya, tapi tetap saya senengannya yang original gitu. Dan dari awal pun saya seneng yang white coffee original gitu. Nah, setelah kalian minum kopi, bungkusnya jangan dibuang ya, kayak gini nih. Nih, kayak gini. Ini 3 bungkus Kopi Luwak yang bisa saya minum ya. Ini 3 bungkus kosong. 3 bungkus kosong ini kalian kumpulkan, kemudian kalian masukkan ke dalam sebuah amplop ya. Nah, kebetulan di sini saya juga ada amplop, sudah saya siapin. Ini amplop ya, amplop kosong. Nah, 3 bungkus Kopi Luwak ini kalian masukkan ke dalam amplop ya. Nih, masukin. Nah, kalau dimasukin ke dalam sebuah amplop, jangan lupa sertakan fotokopi identitas diri atau KTP ya. Bisa KTP, bisa SIM, bisa paspor atau apalah. Intinya identitas diri. Kalau saya sih KTP ya. Nah, ini masukin juga ke dalam amplopnya ya, masukin.
Nah, terus yang paling penting juga nomor handphone yang bisa dihubungi. Nomor handphone yang bisa dihubungi ya, teman-teman ya semuanya. Ini nomor telepon yang bisa dihubungi ini sangat penting karena pengalaman saya kemarin itu 2 hari lah, sekitar 2 harian habis pengundian, kemudian pengumuman pemenang, selang 2 hari lah, itu ada telepon. Nah, telepon ke nomor-nomor yang dicantumin ini, itu ada telepon ke saya menerangkan bahwa saya memang salah satu pemenang paket umroh gitu kan, karena kebetulan saya menang dapat umroh. Jadi kemarin itu pas ditelepon saya dikonfirmasi bahwa saya telah memenangkan paket umroh gitu kan. Nah, kalian bisa masukkan nomor handphone ya ke dalam amplop. Oke. Setelah dimasukkan ke dalam amplop, kalian tutup amplopnya. Kalian rekatkan ya ininya kalian rekatkan lemnya, terus masukkan. Nah, kemudian di amplopnya ini ya, di sudut kanan ataupun sudut kiri kalian tulis undian berhadiah kopi luwak tahap 4, karena kopi luwak ini mengadakan undian berhadiah ini hampir setiap tahun pasti ada ya. Karena ini aja udah tahap 4, berarti ada tahap 1, ada tahap 2, ada tahap 3, ada tahap 4. Nah, mungkin ke depan juga masih ada tahap 5, tahap 6 dan seterusnya lah gitu kan. Untuk tahap 4 ini diadakan 2 kali pengundian. Yang pertama tanggal 25 kemarin, 25 Februari, lalu nanti tanggal 25 Juni 2021 nanti diadakan pengundian lagi gitu. Nah, jadi yang kemarin itu baru diumumkan 10 orang pemenang. Kan total itu 20 paket umroh. Nah, yang kemarin yang udah dipilih itu ya, yang diundi itu baru 10 orang. Jadi masih ada slot kosong buat 10 orang lagi gitu. Nah, termasuk yang 30 kalung emas, kemudian 50 gelang emas dan 100 cincin emas itu baru setengah-setengahnya gitu. Kalau 30 berarti kemarin baru diambil 15 orang pemenang kalung emas. Oke. Kemudian untuk yang gelang emasnya baru diambil 25 orang. Dan yang cincin emas itu baru diambil 50 orang. Jadi buat kalian yang pengen ikutan, pengen dapat cincin emas, gelang emas ataupun kalung emas, masih ada kesempatan buat kalian untuk ikutan undian berhadiah kopi luwak ini. Atau mungkin siapa tahu nanti kalian bisa dapat paket umrohnya ya, walaupun hanya tersisa untuk 10 orang lagi gitu kan. Karena kemarin udah 10 orang, berarti nanti tanggal 25 Juni itu diundi untuk 10 orang. Nah, gitu kan. Balik lagi. Nah, ini amplop kosong yang sudah berisi 3 bungkus kosong beserta KTP identitas diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, setelah dimasukin kalian rapetin. Nah, di sininya bisa kalian tulisin, jangan lupa ditulisin ya. Undian berhadiah kopi luwak tahap 4. Karena kemarin tahap 4, maka kalian harus tulis juga tahap 4. Nah, gitu ya. Nah, lalu mungkin di sini kalian akan bertanya-tanya ya, kok bisa sih saya menang gitu kan. Jujur kemarin itu saya ngirim kurang lebih 100-an lah, atau enggak 200-an amplop gitu ya ke kopi luwak ini ya. Nah, kalau dihitung-hitung memang biayanya cukup besar kalau kita ngirim per satu amplop. Karena dari daerah saya itu kan dari Sukabumi ya. Kalau dari Sukabumi ngirim ke PO Box 999 JKS 12.000 itu satu amplopnya tuh sekitaran 10.000 lah, 10 ribuan. Jadi kalau kita ngirim 100 amplop dikalikan 100 kali 10.000 sekitar 1 juta ya. Kalau kita ngirim satu amplop 10.000. Kalau kita ngirim 100 amplop itu 100 jadinya 1 juta. Nah, buat hemat, buat kalian yang pengen ikutan sudah banyak, sudah disiapkan semuanya ya. Dan banyak, pastilah banyak lah. Kalau pengen menang itu harus banyak intinya. Tips dari saya, kalau kalian pengen menang undian semacam ini, kirimkan sebanyak mungkin. Saya saja stok amplop aja sampai berapa dus ya kemarin itu, stok sampai 3 dus lah. Nah, yang kemarin itu saya kirimkan 1 dus lebih lah, 1 dus lebih. Berarti 1 dus ini kan berisi 100 ya, berarti sekitaran 100 sampai 200-an lah kurang lebih saya kirimin ke
kopi luwak gitu kan. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya kita bisa menghemat ongkos kirim. Karena biar lebih praktis, biar lebih hemat, biar lebih irit juga kalian ongkos kirimnya, itu saya kasih tahu caranya. Kalian pertama gini, karena syarat untuk mengirimkan ini kan ada fotokopi KTP dan nomor handphone. Nah, kalau saya kemarin caranya gini, saya pergi ke tukang fotokopi, saya minta KTP saya difotokopi jadi selembar gini ya. Ini fotokopi KTP jadi selembar gini. Setelah dibikin jadi selembar gini KTP, lalu kalian fotokopi lagi, misalkan karena ini satu lembarnya isinya 8, mungkin kalian bisa fotokopi 50 lembar lah. Fotokopi 50 lembar ya. Berarti kan 50 kali 8 udah 400 ya. 400 KTP. Berarti jangan 50 lah. Kalau 200 itu sekitaran 30 lembar lah. Kalian ke fotokopi, pertama minta fotokopi KTP-nya biar selembar gini. Setelah selembar gini kalian fotokopi lagi biar jadi 30 lembar. Nah, setelah difotokopi, kalian minta ke tukang fotokopinya biar dipotongin si KTP-nya, karena kan di fotokopian itu sudah ada mesinnya ya, alat pemotongnya. Jadi kalian minta potongin aja ke tukang fotokopinya, bang sekalian potongin gitu. Nanti jadinya kayak gini satu-satu ya. Nah kayak gini. Nah, ini lebih praktis. Kemudian nomor handphone juga, kalau bisa kalian ke tukang fotokopinya minta buat diprintin nomor handphone kalian. Nah ini kayak gini nih, jadi bikin selembar aja. Ini dibikin selembar kayak gini ya, kalian di print kayak gini. Ini satu lembar ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. 14 kali 2 ada sekitar 28. Berarti kalian bisa minta di printin kayak gini nomor handphone kalian. Ini nomor handphone bisa 1, bisa 2, bisa 3. Intinya nomor handphone yang bisa dihubungin ya, nggak perlu 1. Kadang kan kita punya handphone kadang nggak selalu standby. Nah, kita bisa pakai nomor yang selalu standby itu nomor siapa gitu kan. Nah, masukin aja sekalian. Kalau saya sih kemarin masukin 2 nomor handphone sekaligus ya, karena yang satu nomor handphone kadang suka nggak aktif, jadi sayanya masukin lagi yang nomor yang lain gitu. Nah, ini dibikin kayak gini, udah kayak gini, kalian fotokopi lagi ke tukang fotokopi jadi sekitaran 28 ya, berarti 10 lembar. Kalian fotokopi aja ke tukang fotokopi kayak gini, itu 10 lembar ya. Nih, kayak gini 10 lembar. Nanti sekalian juga minta dipotongin juga ke tukang fotokopian. Bang, potongin juga bang, sekalian kayak KTP yang tadi ya. Jadinya kayak gini. Nah, jadinya kayak gini. Kalian bisa lihat ya. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini lebih praktis. Ini lebih praktis. Jadi nanti kalian tinggal siapin aja amplop kosong sama yang bungkus kosong kopi luwaknya. Ini kosong. Kalian masukin 3 bungkus kopi kosong yang tadi saya liatin ya. Masukin aja. Nih. Kemudian nomor handphone juga ya. Kalau kalian ada 2 nomor handphone bisa 2, kalau ada 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Kalau saran saya sih ya minimal 2 lah kalian masukin. Takutnya nomor yang satunya lagi nggak aktif gitu ya. Jadinya masukin aja 1 lagi. Jadi 2 aja. Oke. 2 nomor handphone. Lalu KTP-nya 1 aja. Ini KTP yang sudah dipotong-potong tadi ya. KTP-nya 1 aja. Kalian masukin lagi. Nah, kalau sudah kita rekatkan lagi. Nah, kita rekatkan lagi kayak gini. Nah, kayak gini ya. Kayak gini. Kita rekatkan lagi, ini udah jadi 1. Sama yang tadi jadi 2 ya, kayak gini. Sama jangan lupa ditulisin, kalau kalian mau diketik boleh pakai di print di komputer ya. Tulisannya itu undian berhadiah kopi luwak tahap 4. Nah, kalian tempelin nanti di amplopnya. Kalau nggak kalian tulis tangan juga bisa, pakai pulpen ya. Kalian tulis undian berhadiah kopi luwak tahap 4. Nah, ini harus ditulisin juga di sininya. Jadi nantinya kelihatan kalian ikutan tahap berapa gitu. Karena kemarin tahap 4 maka ditulislah tahap 4. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya, karena kemarin saya ngirimin hampir 2 dus lah. Hampir 2 dus amplop kayak gini ya. Ini saya habis lah.
pakai buat kayak gini. Nah, kalau udah kalian kumpulin sebanyak mungkin ya, nah si ininya jangan dikirim satu-satu guys, oke? Ini jangan dikirimin satu-satu. Biar lebih hemat, saya kasih tahu. Kalau sudah banyak 100 ataupun 200, kalian siapin yang namanya dus. Ya, dus kosong ya. Nah, dus kosong ini fungsinya buat naruh amplop kalian ya. Naruh amplop kalian di sini. Nih. Ya. Nah, usahakan satu dus gini lah ya. Kalau bisa. Kalau bisa satu dus gini. Karena ini dus bekas minuman jadinya agak besar juga sih. Kemarin saya itu ngirimin satu dus gini lah. Ada mungkin 200-an amplop ya. Intinya kemarin saya ngirim satu dusan inilah. Dusnya juga sama sih, masih dus bekas minuman ini juga sih ya. Nah, kalian susun si amplopnya di dalam dus. Kalian usahakan penuh lah di sini. Karena kemarin juga saya penuh ya. Kalau sudah, kalian tutup lagi dusnya. Kemudian kalian kasih lakban si dusnya ya, kasih lakban semuanya kayak kita mau ngirim paket lah, kita rapetin lagi semuanya ya. Kemudian diisi juga dengan ke PO Box 999 4 kali 999 ya, PO Box 999 ya. Kemudian JKS 12.000. Nah, kalian cukup tulis di sini aja. Pakai spidol boleh, pakai pulpen boleh, pakai print juga boleh. Intinya gak usah pakai alamat jalan Pemuda atau jalan Bayangkara atau jalan apa, nggak usah. Kita cukup tulisin PO Box 999 JKS 12.000. Oke. Nah, kalau udah kalian tempelin di sini, set. Kalian kasih perekat atau lem ya. Kalau sudah, berarti tinggal kalian pergi ke kantor pos. Oke. Ingat ke kantor pos karena undian berhadiah ini kan menggunakan PO Box ya. Otomatis yang mengelola dan apa disebutnya ya, yang menampung amplop kalian itu adalah kantor pos. Karena kemarin aja pada saat pengundian itu banyak banget hampir puluhan karung lah ya. Bisa dilihat nanti di video Instagram pas pengundiannya. Undian pertama tahap 4 kopi luwak itu terkumpul sekitaran 653 ribuan lah. 653 ribuan lah. Itu banyak banget sampai penuh banget. Karungnya juga banyak ya. Kemarin juga saya lihat di Instagramnya. Itu pengundiannya prosesnya benar-benar luar biasa gitu kan. Nah, itu baru tahap 1. Belum nanti tahap 2 maksudnya pengundian kedua itu tahap 4, pengundian kedua itu tanggal 25 Juni itu nanti diundi lagi gitu. Nah, yang kemarin belum dapat, amplop yang belum dapat itu ada sekitar 653-an itu nantinya diikutin lagi. Jadi buat kalian yang kemarin udah ngirim terus belum dapat, jangan berkecil hati karena mungkin nanti di pengundian kedua mungkin nama kalian akan muncul di sana gitu kan. Jadi kalau memang masih ada bungkus kosong kalian yang belum terkirim, kirimkan lagi aja ke kopi luwak ya, ke PO Box 99 itu. Jadi buat kalian yang kemarin namanya nggak muncul atau nggak menang, jadi jangan berkecil hati karena nanti masih ada pengundian yang kedua. Itu tanggal 25 Juni 2021 ya. Jadi dari sekarang kalau masih ada bungkus kosongnya, kalian kirimin lagi aja ya. Termasuk yang belum ikutan. Ayo dari sekarang kita kumpulkan. Kemudian kirimkan juga ke PO Box 999 tersebut. Siapa tahu nanti kalian dapat. Karena kalau rezeki mah nggak kemana lah. Yang penting kita mau berusaha ya. Kalau udah rezeki pasti kita dapat lah. Contohnya saya baru ikutan seumur hidup, saya baru ikutan kali ini aja. Ini pertama kalinya saya ikutan undian berhadiah dan alhamdulillahnya saya langsung dapat gitu kan. Ini luar biasa sekali karena saya bisa langsung dapat. Hadiah utamanya juga itu paket umroh ya. Jadi buat kalian jangan berkecil hati yang belum ikutan, bisa ikutan dari sekarang, mulai dari sekarang kumpulkan bungkus kosongnya ya, kemudian KTP, amplop juga siapin aja semua lah gitu kan. Kalian harus siapin semuanya gitu. Ya modal dikit nggak apa-apa lah. Kalian beli amplop 1 dus
Ini kita beli amplop satu dus ini kemarin berapa ya? Sekitar 30 ribuan lah. Ya. Sekitar 30 ribuan satu dus ini. Kemudian kalian modal fotokopi juga KTP ya. Ke fotokopian paling 10 ribu lah. Ya, kemungkinan sekitar 10 ribuan lah fotokopi. Udah sih modalnya itu aja. Modal bungkus kosong, beli kopi luwak tentunya ya. Jangan ngambil di pinggir jalan, atau maksudnya jangan ngambil di tempat sampah ya. Jangan mulung lah istilahnya, jangan nyari-nyari gitu kan. Kita beli aja kopi luwak. Harganya murah kok, cuman 1000-an lah, 1.500 atau 1000-an lah, gimana tempat ya. Dan rasanya juga enak juga kopi luwak itu sebetulnya. Jadi kalian beli kopi luwak, modalnya itu, kemudian beli amplop kosong ya kayak gini ya, sedus atau 2 dus, lalu fotokopi KTP ya, kemudian nomor handphone juga. Nah kayak gini ya, ini nomor handphone, kalian fotokopi juga ya kayak gini. Nah udah sih modalnya itu aja. Kemudian kalau udah kumpul semua, kalian rapiin ke dalam amplop. Oke. Kalau udah rapi ke dalam amplop, kalian masukin ke dalam dus kosong bekas minuman aja nih kayak gini ya. Nah segini aja cukup lah. Satu dus gini muat lah 200-an kurang lebih ya. 200 amplop kan muat lah sedus ini. Jadi saran dari saya sih kayak gitu. Kalau kalian pengen menang, siapin dari sekarang, kumpulkan sebanyak mungkin, dan biar lebih hemat ongkos kirim ya, jangan lupa pakai dus ya kan. Jangan pakai amplop lagi, jangan pakai amplop apa tuh yang buat ngelamar kerja yang coklat gitu ya. Kayaknya kurang bagus gitu. Kayaknya kemarin juga saya lihat ada yang pakai amplop kosong, mungkin di dalamnya ada amplop lagi, tapi nggak dibukain kalau yang kayak gitu ya. Soalnya mungkin dihitungnya satu amplop kayak kalau kayak gitu. Soalnya kan, jadi gini, maksud saya gini. Kalian mungkin udah masukin ke dalam amplop kayak gini, tapi karena mungkin kalian cuma ngirimin 10 atau 20 amplop, kan nggak mungkin juga ya masukin ke dalam dus kan, kegedean lah, oke? Kegedean gitu kan. Jadi mungkin kalian pikir ya sudahlah, masukin ke dalam amplop coklat aja yang biasa buat ngelamar kerja itu. Nah ternyata pas saat pengundian itu saya lihat kayaknya nggak dibukain gitu, dan kayaknya sih di dalamnya masih ada bungkus kosong kayak gini lagi ya. Jadi sayang banget gitu ya. Saran saya mendingan pakai dus kayak gini aja. Kalau nggak dusnya yang lebih kecil lah. Kalau ini kan agak gede ya, dus standar kayak bekas mie instan atau minuman ringan ini. Nanti kalian kalau memang dus sedikit, kalian pakai dus bekas amplop juga nggak apa-apa nih. Yang penting bentuknya dus lah. Yang penting bentuknya dus, biar nanti pada saat sampai di kantor pos di PO Box 99 itu, nanti di sana sama tukang kantor posnya dibukain gitu kan. Nanti dibukain, diginiin, ditumpuk-tumpuk gitu kan. Nggak mungkin gelondongan gini kan dus nanti di pengundiannya. Jadi saran saya kayak gitu, mendingan masukin ke dalam dus. Kalaupun kalian ngirim cuman 10 amplop atau 5 amplop gitu kan, jadi masukin ke dalam dus aja. Jadi begitu nanti disampai di kantor pos yang sananya, nanti sama tukang posnya biar dibukain gitu, biar dikeluarin si amplopnya. Soalnya sayang juga kalau misalkan satu amplop gitu nggak dibukain, dalamnya ada 20 atau ada 30 amplop, kan sayang banget itu. Soalnya pas kemarin saya lihat pas undiannya itu kayaknya nggak dibuka sih, dihitungnya satu amplop coklat besar itu ya, yang panjang itu yang buat ngelamar kerja. Dan kayaknya di dalamnya juga masih banyak amplop kecil kayak gini. Jadi buat kalian yang masukin amplop kayak gitu ya ke dalam sebuah amplop coklat ataupun amplop map ataupun yang amplop lain, jadi saran saya sih mendingan nggak usah gitu. Jadi mendingan kalaupun kalian nanti ngirimnya cuma 2 ataupun 3 ataupun 5 ataupun 10 ya, mendingan saran saya sih masukin ke dalam sebuah dus aja gitu ya, kayak gini lah. Atau bekas bungkus dusnya juga nggak apa-apa, masukin lagi ya. Intinya ke dalam dus, karena nanti begitu sampai di kantor pos nanti pasti dibukain lah gitu. Nah gitu saran saya. Kalau udah dimasukin ke dalam dus, nanti kalian tinggal kirim ke kantor pos, lalu kalian tinggal tunggu aja nanti pada saat pengundian. Dan pada saat pengundian ini saran saya kalian harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah juga ya, sambil berdoa semoga nama saya ataupun nama kalian muncul di dalam pengundian tersebut gitu. Oke? Mungkin segitu saja saran dari saya ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya.
yang mau ikutan ataupun yang belum pernah ikutan undian berhadiah seperti saya. Mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa dijadikan pelajaran lah buat teman-teman semuanya yang pengen ikutan undian berhadiah. Nah, caranya itu seperti itu ya teman-teman ya. Kalau mau biar lebih hemat, biar bisa dapat, mungkin tadi yang saya jelaskan itu bisa bisa membantu kalian lah sedikit banyaknya gitu kan. Saya doakan semoga yang menonton video ini, apalagi yang sampai tekan tombol subscribe, like, ataupun komen, mudah-mudahan kalian bisa dapat lah ya. Seperti saya, mudah-mudahan kalian dapat hadiah utamanya gitu. Oke teman-teman, jika menurut kalian video ini bagus, ya, jika menurut kalian video ini bagus, kalian boleh tekan tombol like ya, ada di bawah gitu. Atau mungkin dari penjelasan saya ini, ada yang tidak kalian mengerti gitu, dan kalian bingung, ingin bertanya kepada saya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ya. Nanti insya Allah pasti saya jawab lah, karena saya juga setiap hari kerjanya di depan komputer, jadi kayaknya sih dijawab sih kalau saya sempet ya. Mudah-mudahan saya sempet dan pasti sempet sih. Mudah-mudahan saya bisa jawab semua pertanyaan kalian. Segitu saja dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi, semoga video ini bisa membangkitkan semangat, semoga video ini bisa menjadi jalan rezeki kalian semuanya yang nonton video ini khususnya ya, biar bisa dapat hadiah juga kayak saya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.